Hai Bray, balik lagi sama gue Nick. Jadi gue sekarang nih lagi ada di Bali. Gue lagi sama teman gue, Chef Kiki. Ya kalian mungkin udah sering lihat Chef Kiki sering masuk video gue. Ya bosen ya? Enggak lah, enggak bosen. Jadi gue mau perkenalkan sekali lagi. Chef Kiki ini adalah chef di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Bali. Dan dia juga punya catering, namanya Dapur Kotak. Dan sekarang juga dia udah mulai fokus untuk ke chef private ya. Jadi kalian kalau lagi ada acara di Bali atau mau bikin event apapun di Bali atau hanya sekedar liburan ke Bali, kan kalian memang nggak bosen. Maksudnya ya hanya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Kiki bisa siapin kalian untuk private party ya. Private party. Private dinner. Romantic dinner. Nggak harus rame-rame berarti ya? Nggak harus, men. Berdua pun bisa ya? Berdua bisa, kan momennya itu. Nanti gue bakal taruh di sini, di bawah. Ini IG-nya Dapur Kotak dan IG-nya Private Chef. Yes. Oke, jadi kita di sini sekarang itu mau ngebahas tentang apa sih bedanya healthy food sama diet food. Itu kan kebanyakan orang yang sedikit bingung ya. Maksudnya apa sih bedanya healthy food dan diet food? Nah, ini kita bakal dijelasin. Hari ini kita bakal ngobrol sama Chef Kiki tentang perbedaannya healthy food dan diet food. Iya, jadi kita bakal sharing aja di sini. Iya, kita sharing lah. Sharing aja karena gue juga bukan expert di bidang itu. Iya. Cuman kebetulan karena gue menekuni bidang makanan, menjual makanan healthy food, jadi gue mau nggak mau harus tahu dong. Nah, di situ kan kebanyakan orang itu bingung. Bukannya bingung ya, mungkin karena belum tahu ya, atau nggak mau tahu mungkin. Tapi daripada nggak tahu dan nggak mau tahu, ini gue kasih tahu aja. Iya. Jadi gue sharing juga buat pemirsa sekalian nih di channelnya Nick. Perbedaan healthy food sama diet food. Jadi perbedaan makanan sehat dan makanan diet. Makanan sehat itu general. Soalnya makanan sehat itu belum tentu makanan diet. Dan makanan diet udah pasti makanan sehat. Umumnya begitu. Jadi kata makanan sehat itu general, umum. Itu tuh luas banget kan. Makanan sehat itu luas banget. Lu bisa masuk ke ke diet food. Diet food itu pun ada beragam. Apa yang bikin dia berbeda nih? Berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan sama program lu. Benar, setiap orang pasti punya kebutuhannya berbeda-beda kan? Betul banget. Iya. Karena setiap genetik orang pun berbeda-beda. Gitu. Ada yang dietnya keto, ada yang dietnya Mediterranean, ada yang dia dietnya intermediate. Gitu. Itu mungkin tergantung sama berat badannya dia juga atau goals-nya dia juga nggak sih? Itu dia goals. Goals-nya dia apa diet ini? Dia cuman mau turunin berat badan atau dia mau nurunin berat badan sambil dia build muscle, itu beda. Jadi balik lagi kalau diet itu balik lagi ke orangnya. Nah, kan kita bahas nih perbedaan. Sekarang kita bahas healthy foodnya dulu ya. Healthy food ya. Apa sih yang dimaksud tuh healthy food tuh gimana sih? General ya. Jadi healthy food itu gue bilang kenapa healthy food itu general karena dia luas. Makanan sehat. Kita nggak usah ngomong bahasa Inggris. Makanan sehat. Kita orang Indonesia dan orang semuanya tahu makanan sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Betul. 4 sehat 5 sempurna. Iya, semua apa aja pokoknya yang pasti ada susunya tuh. Ada susu. Jangan ketawa, kamu ngomong susu ketawa. Susu apa nih bro? Susu soalnya banyak nih. Iya. Susu mana nih? Oke. Terus lanjut fokus. Iya. Jadi itu 4 sehat 5 sempurna itu udah paling dari TK lu udah tahu kan? 4 sehat 5 sempurna. Jadi orang tua lu pasti ngasih makanan dari kecil yang sehat. Dan itu bukan makanan diet ya pasti kan? Bukan. Nah, itu makanan sehat. Betul. Orang tua pengen anaknya sehat. Betul. Jadi sebenarnya apa yang lu makan sehari-hari, apa yang lu konsumsi sehari-hari itu bukan berarti itu nggak sehat. Itu tetap sehat dengan kapasitas, dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan badan lu. Balik lagi kebutuhan badan lu ya, bukan kebutuhan orang lain loh. Terus sekarang gue tahu kebutuhan gue nih seperti apa gitu. Itu bagaimana caranya? Itu dulu simple. Cara lu tahu kebutuhan badan lu mesti lu harus googling sih. Jadi kayak dari berat badan lu berpengaruh, dari aktivitas lu, kebutuhan kalori lu per hari. Kalau vitamin semua orang hampir sama kebutuhan. Lu butuh vitamin C, lu butuh vitamin A, lu butuh vitamin B. Lu perlu lemak dalam keseharian lu. Dan lu perlu karbohidrat buat keseharian lu.
Jadi orang dibilang makan gorengan itu nggak sehat, nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Makan gorengan tergantung. Kalau lu gorengannya minyaknya lu pakai yang dari tahun lalu ya lu nggak sehat anjing. Iya benar. Benar. Oke. Kalau lu pakai minyak baru lu gorengan, yang penting satu nggak berlebihan. Oke, berarti tahu ada batasnya kan. Badan lu butuhnya berapa gitu. Lu nggak perlu makan goreng 1 piring dong. Iya. Ada ya radang tenggorokan lu. Iya benar. Nah, ini. Benar. Lu suka makanan gorengan, tapi harus ingat kebutuhan badan lu berapa gitu. Nggak perlu yang lu terlalu over makan gorengan. Iya. Itu jadinya gendut, itu low fat jadinya. Over fat. Jadi kesimpulannya adalah healthy food itu makanan yang kita makan sehari-hari itu juga sebenarnya healthy food. Iya. Enggak, tapi kan gini loh, kalau kita suka beli makanan di pinggiran misalnya, kita makan pinggiran, itu kan mereka banyak kayak pakai micin atau segala macam. Ya, micin kalau bisa sih kurangin, karena ada senyawa kimianya juga kan. Oke, jadi yang dimaksud healthy food ini tuh seperti apa contohnya? Bukan berarti micin itu nggak boleh dimakan. Boleh tetap. Boleh dimakan. Jadi balik lagi semua itu sesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Karena di micin pun ada kandungan yang diperlukan untuk tubuh. Oke. Ada perlu, misalkan di minyak. Di minyak itu, kenapa lu harus makan minyak? Karena itu fat. Fat itu ada lagi, minyaknya tergantung juga. Minyaknya kalau mau bagus, pakai minyak kelapa, minyak canola, atau minyak zaitun. Oke. Minyak zaitun. Jadi itu memang perlu badan. Oke. Memang dibutuhkan buat badan kan? Untuk badan. Oke. Untuk spesifiknya vitamin-vitamin apanya yang ada di situ dan fungsinya lu bisa googling. Jadi karena gue juga bukan expert di bidang itu, tapi gue belajar. Oke. Cuman untuk lebih pastinya lu bisa searching di Google. Oke. Gampang, tinggal klik. Ya. Kebutuhan gizi harian tubuh. Ya. Keluar semuanya. Ya. Itu dia sih. Jadi itu untuk healthy food. Healthy food. Kalau mau dibahas lagi lebih panjang, generalnya aja kita ngomong garis besarnya aja nih. Iya. Healthy food itu ya makanan sehari-hari lu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi gizi harian lu. Oke. Jadi sebenarnya yang sehari-hari ini kita makan itu sebenarnya bisa tergolong dengan healthy food. Dalam catatan tidak berlebihan, micin. Micin boleh konsumsi, cuman alangkah baiknya pengganti micin ada. Apa pengganti micin? Lo bisa pakai mushroom sauce. Oke. Kan intinya micin itu kan biar lu taste-nya lebih tinggi kan. Taste-nya lebih tajam. Iya. Lebih tajam. Jadi kayak kenapa orang mau pakai micin? Kebanyakan makanan Chinese food itu ada micinnya. Pasti kan, karena gurih kan. Iya. Nah, lu pengen tetap ada taste gurih tapi nggak pakai micin. Kebanyakan orang begitu sekarang. Iya, benar. Karena nggak ada gurih. Iya, gurihnya itu yang kita cari kan. Iya. Iya. Jadinya ya udah lu bisa pakai mushroom sauce atau mushroom powder. Sekarang lagi kayak ada yang gue sebut merek nih ya, Totole. Iya. Itu buat pengganti. Oke. Itu pun kayak oyster sauce itu pun ada kandungan micin ya, ada kandungan MSG-nya, cuman rendah. Oke. Dibandingkan dengan gue sebut merek lagi nih. Iya. Sasa. Iya. Atau Ajinomoto, emang lebih rendah. Iya. Itu dia. Oke, itu untuk healthy food. Iya. Nah, sekarang kita ke diet food-nya. Diet food. Nah, kalau diet food itu bakal lebih meruncing, spesifik, segmented. Karena nggak semua orang itu diet. Iya. Dan dari kalangan segmented ini yang diet itu ada lagi perbedaan dietnya. Jadi sekarang yang gua garap nih, diet-diet yang gua garap kayak keto, terus ada Mediterranean sama yang regular. Bedanya apa tuh? Keto, Mediterranean, regular itu apa bedanya? Keto sendiri itu generalnya aja, garis besarnya, lu nggak makan karbohidrat. Oke. Karbohidrat, ya pokoknya nge-reduce kalori lu. Oke, itu untuk keto. Ya, kalori itu dari mana? Ya dari karbohidrat atau gula. Contohnya nasi mungkin ya? Nasi. Oke. Itu kayak kalau nasi apapun jenisnya karbohidrat, kentang, ubi. Iya. Kalau bisa itu nggak dimakan. Oke. Diganti dengan protein dan fat. Tapi yang bukan lemak jenuh ya. Protein and fat tuh biasanya dari daging berarti kan? Daging. Oke. Daging. Kalau fat itu dari avocado, alpukat, Iya. minyak zaitun, keju. Oke. Itu berarti untuk keto. Keto. Kalau Mediterranean? Mediterranean itu lebih kayak pola makannya orang-orang di area Mediterranean. Kayak di Yunani, Itali. Ya, which mean seperti apa itu? Which mean mereka lebih banyak ke
proteinnya itu lebih banyak ke fish. Oke. Fish and chicken sometimes. Beef pun bakal jarang mereka konsumsi. Terus buah-buahan mereka makan kayak berries, buah-buah berries, strawberries, blueberries. Terus vegetable, any kind of vegetable dia bisa makan. Oke. Tomato, Iya. ya. Terus cheese. Itu lebih fokus. Cheese masih boleh juga? Cheese boleh. Kalau di Mediterranean Diet Program itu mereka bisa boleh makan cheese. Oke. Boleh malah sering. Cheese bukannya bikin gendut ya katanya? Kalau makan berlebihan. Oke, berarti Itu semua lagi yang berlebihan ya. intinya. Balik lagi ke semua kalau berlebihan. Oke, kalau yang reguler. Regular itu lo kayak kalau gua bikin program regular itu kenapa? Karena buat orang-orang yang baru diet. Baru nyobain diet. Masa transisi lah ya, Transisi. penyesuaian dia kan penyesuaian. ya. Iya. Jadi dari lu yang nggak pernah diet, lu Iya. makan nasi biasa berapa sepiring? Waduh, gue belum pernah coba diet sih, bro. Belum pernah coba gue. Gue kayak, nah ini stigmanya gue kan kalau gue menilai, aduh, healthy food ya. Yeah. Ini gue sebelum gue tahu sekarang ini bahwa yang gue makan biasanya itu adalah healthy food juga. Di pikiran gue adalah kalau gue makan healthy food itu pasti nggak enak rasanya karena healthy food menurut gue sih nggak enak karena gue makannya ya lu tahu sendiri gue makannya kayak gimana gitu. Gue tahu banget. Jadi gue kayak healthy food, aduh gue nggak mau deh makan healthy food kayak, aduh nggak deh. Nggak semuanya nggak ada rasanya, Bre. Nah, oke, ternyata gitu. Kalau lu kalau diet food itu nggak ada rasanya. Ya, oke, bener. Karena lu mesti ngekat gula, lu mesti ngekat garam. Kalau tergantung dari program lu apa, goals lu apa jadinya. Goals lu nih mau nge-reduce berat badan, fat. Nah, lu kalau ada programnya, lu nggak boleh makan garam, gula, ya udah makanan lu hambar dong. Oh, berarti kalau emang diet food tuh emang hambar ya? Berarti Diet food itu mostly hambar. Mostly hambar. Cuman kalau di gua bikin itu se-tasty mungkin. Oke. Taste-nya dari mana? Garam. Oke, lu nggak boleh makan garam. Kita ganti garam yang lo bisa lu konsumsi. Garam itu bisa lu pakai Himalayan salt. Wah, itu Sea salt or Himalayan. Iya, itu sih. Itu pengganti. Iya. Penggantinya dari garam yang normal yang lu Iya, pakai. Jadi iya. kita nggak boleh pakai micin. Oke. Ya, micin. No MSG ya? No MSG, of course lah. Nggak mungkin ada MSG dalam diet food. Oke. Gula. Hal penting yang satu selalu gua Itu sangat bikin gendut ya sebenarnya gula ya. Aduh. Reduce gula. Sangat ya. Lu itu gula kan lu lihat kan butiran-butiran kecil doang kan. Itu kalorinya gede gitu. Karena lu nggak berasa makan gula tuh karena sweet dia. Karena lu emang badan perlu. Iya. Tapi nggak balik lagi sesuai kebutuhan badan lu. Oke. Jadi kasarnya gini perbandingannya, Bre. Badan lu nih ibaratkan mobil. Mobil lu perlu bahan bakar. Betul. Bahan bakarnya itu buat kebutuhan sehari-hari lu ya kayak karbohidrat, protein, lemak. Itu buat otot lu biar bekerja, tenaga lu biar keluar untuk keseharian. Oke. Dan itu kita bilang itu nilai apa? Makro. Oke. Ya. Nah, makronutrisi. Ya, oke. Terus dan mikronya itu baru nilai apa gizi-gizi kayak zat besi, vitamin segala macam itu yang kecil-kecil ya, yang dibutuhkan tubuh sedikit, tapi sangat berimpact banget sama tubuh lu. Iya. Kalau si makronya ini emang bensin lu. Iya. Bensin. Jadi kalau bensin lu luber, kebanyakan bensin, ya banjir dong. Bisa meleduk Bisa meleduk dong. Iya, benar. Makanya. Bener. Jadi lu sehari mobil nih sehari mau jalan berapa jauh? Oke. Bensinnya berapa? Oke. Benar. Secukupnya aja. Kalau lu nggak mau diet, kalau lu mau diet, lu mesti kehabisan bensin. Kehabisan bensin. Bukan kehabisan sih. Jadi kayak lu ya kritis lah. Isinya pas-pasnya aja lah gitu ya. Ibaratnya ya lu gini. Gimana? Ini kalau kita ngomongin mobil nih. Kalau untuk diet food sendiri itu sehari itu berapa kali sih lu makan? Diet food lu bisa makan ya seharian. Berapa kali? Berapa kalinya tergantung makanannya. Dan makanannya tergantung kebutuhan tubuhnya. Oke. Gitu. Jadi kayak lu mesti ukur kalori lu. Kalau kebutuhan kalori lu per hari berapa? Normally orang itu 2000-an. 2000 sekian. Cewek sama cowok beda loh. Cewek sama cowok beda. Nah, banyakan mana cewek apa cowok? Banyakan cowok. Karena aktivitas lebih banyak cowok. Oke. Ya, rata-rata gitu umumnya begitu. Iya, berarti balik lagi tergantung orangnya kan. Tergantung orangnya. Lu atlet atau bukan. Oke. Lu siapa gitu. Iya. Apa kegiatan lu sehari-hari. Iya, betul. Balik lagi ke orangnya dan dietnya balik lagi ke makanannya. Iya, oke.
Kayak begitu. Jadi kayak intinya sih ya, apa yang lu konsumsi itu harus lebih banyak kegiatan lu. Lu membutuhkan tenaga lebih banyak dari apa yang lu konsumsi. Kan makanan itu bensin lu nih. Ya. Kalau lu kelebihan makanannya, jadi kayak lu cuma butuh nih 2000 kalori, lu makannya 2500. Iya. 500-nya mau dikemanain? Iya benar. Jadi cadangan makanan. Iya, jadi gendut. Iya, cadangan makanannya itu jadinya lemak. Jadi gendut. Iya. Jadi gendut. Aduh. Itu gue boleh tahu nih lu berapa makan sehari? Gue makan banyak sih. Nah ini Bray, kita ngomong makan. Ini di sini ada dua jenis makanan nih. Ada dua jenis makanan. Kita coba buka. Kita kasih lihat. Oke, ini satu dulu nih. Kita kasih lihat ya. Mungkin bisa lihat Kak. Ayo kita bawa aja ke situ biar lebih dekat. Kita kasih lihat di sini. Nah, kelihatan nggak nih? Oke. Nah, yang ini healthy food only. Ini makanan keseharian, makanan sehat. Oke, ini healthy food ya? Ya, makanan sehat. Ini isinya berarti ada nasi, ada ayam sambal mata, ada minyaknya juga, kita pakai minyaknya dari coconut oil. Oke. Terus ada buahnya juga. Oke. Kalau bisa lu ada sayur, lebih bagus ada sayur juga. Jadi ini sudah bisa dibilang itu healthy food? Ya, healthy food. Tapi dengan cara masaknya ayam ini pun, ini pakai MSG nggak? Enggak lah. Nggak pakai MSG? Nggak pakai MSG. Oke, berarti ini makanan yang ini, itu tidak pakai MSG. Oke, jadi ini bisa disebut? Bisa termasuk healthy food. Healthy food. Yang general itu loh. Oke, iya. Dan yang ini diet food baru. Oke. Diet food oke. Lu, nasi putih kita ganti sama kentang. Iya. Nah, ini gue kasih contohnya nih. Ini kan kalau diet tuh ini sayur ya? Bener-bener sayur ya? Lebih banyak keserat. Oke. Keserat. Jadi gimana caranya lu merasa kenyang dengan makan begini doang? Makanan yang sedikit tapi lu merasa kenyang. Caranya gimana? Lu banyakin serat yang lu konsumsi. Seratnya lu tinggiin, karbohidratnya lu reduce. Ya secukupnya aja karbohidratnya, fatnya lu reduce. Jadi lu banyakin keserat. Oke. Ini untuk nurunin berat badan. Ini berarti sayur pengganti nasi yang tadi? Enggak, pengganti nasi kentang. Oh, pengganti nasinya kentang. Oke. Jadi buat biar tetap ada tenaga lu. Iya. Karena ini regular. Ini jatuhnya ke regular. Kalau lu mau keto, ini nggak ada kentang ini. Diganti dengan sama sekali nggak ada karbo berarti? Nggak ada. Jadi karbohidrat lu, kalori lu yang lu dapat dari vegetable aja. Vegetable. Oke. Kacang-kacangan. Terus nanti lu lebih banyak ke fat atau protein. Jadi kayak ini bakal gue ganti sama, kalau gue biasanya gue ganti sama telur. Jadi tetap berapa aja. biji itu telur kayak gitu? Biasanya 2 sih. Dua, oke. 2 atau 1 yang wall. Kuningnya dipakai juga tetap? Tetap kita pakai. Oke. Kuningnya fat, putihnya protein. Oke. Kolesterolnya itu ada di kuning. Iya. Ya. Jadi kalau bisa sih, kalau orang mau diet kurangin sih makan kuning telur. Ini kalau gue lihat kan, ini ada mayo ya. Ini mayo kan? Iya. Mayones kan? Iya, mayones. Ini nggak masalah ya? Mayones nggak apa-apa, itu jatuhnya ke fat. Karena mayones kan dari minyak sama telur. Oke, asal ya nggak, ini juga gue lihat nggak terlalu banyak juga kan? Ya, lu kalau mau diet ya jangan. Cukup segini sih, jatuhnya ini tuh cuma 1 sendok makan. Oke. Jadi cuma 1 sendok makan, ini buat ya lu diet tapi lu tetap pengen enak kan? Iya. Banyak kan orang gitu. Iya. Jadi ya ini buat dressing dari saladnya ini. Kalau kayak gini masih boleh pakai sambal nggak sih? Maksudnya kita dressingnya pakai sambal gitu? Sambal apa? Sambal botol? Iya. Kalau bisa jangan. Kenapa? Jangan, karena sambal botol itu lu cek dulu nutrition fact-nya. Oh. Ya, lu mesti cek. Lu kalau gue bilang setiap makanan yang di packaging kan ada tuh nutrition fact-nya. Betul. Lu cek dulu itu kalorinya per serving berapa, jumlah kalori totalnya berapa. Oke. Nah. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh diet food ya? Ya. Diet food ya? Ya, diet food. Diet food. Regular ini. By the way, ini diet foodnya regular by Dapur Kotak. Dapur Kotak. Gue masih. Jadi sebenarnya yang sehari-hari kita makan itu adalah healthy food. Tapi dengan tidak pakai MSG kan? Sama pengolahannya lu bener. Minyak yang lu pakai, misalkan, kenapa dia jadi healthy food? Makanannya bersih. Oke, kalau bersih, harus bersih. Nah, kalau yang kita makan di pinggir-pinggir gitu, maksudnya kita makan di pecel ayam, itu bersih gak lu? Lu lihat gak dia masak kayak gimana? Iya enggak sih. Ya, enggak. Bersih gak? Lu lihat dia penyimpanannya gimana? Sesuai standar HACCP apa enggak? Sekarang kita ada HACCP loh. Okay. Hampir setiap hotel di Indonesia atau di luar negeri semua itu standar HACCP. Penyimpanan, standar penyimpanan makanan, standar cleannya, makan kebersihan makanan. Iya.
Karena itu kan diterapkan di NASA kan. Oke. Iya, lu NASA, di NASA Amerika. Oke. Itu kenapa? Jadi kan awalnya itu di NASA dulu. Di NASA diterapin, sekarang semuanya ke industri pangan. Oke. Biar orang nggak cepet sakit. Oke. Karena itu ngatur, itu bagus banget sih emang. Oke. Kalau hotel bintang 5 udah pasti ada. Jangankan hotel bintang 5. Kayaknya gue lihat lu di sini juga ada. Iya, harus ada. Udah ada ya? Harus ada tetap. Setiap perusahaan pangan harus menerapkan itu sih. Oke. Oke, lu nggak bisa terlalu yang wah banget gitu. Kalau itu kan mereka memanggil audit. Ya kalau lu udah punya pengalaman, lu udah punya knowledge di bidang CCP itu, ya lu terapin aja sih. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga harus, Ben. Sebelum makan cuci tangan. Oh iya. Ya apalagi dengan kondisi yang seperti ini kan. Iya. Kita harus cuci tangan. Cuci tangan. Itu standarnya dia ya. Iya. Ya, itu udah SOP-nya, standar operasional prosedurnya harus begitu, cuci tangan. Dalam pengolahan makanan lu cuci tangan. Jadi kayak lu abis ngolah ayam nih, abis motong ayam, nggak mungkin kan lu abis itu pakai potong sayuran lagi, karena bakterinya bakal cross contamination. Gitu. Itu aja sih standarnya aja. Gue nggak bakal explain lebih banyak lagi tentang CCP sih. Oke, jadi menurut lu kira-kira ada lagi nggak yang perlu ditambahin dari healthy food dan diet food ini? Kalau dari gua sih ya itu aja sih yang gua sharing sih ya. Jadi intinya sih kalau lu mau healthy ya, jadi sesuai dengan tubuh lu aja sih. Oke, berarti balik lagi ke orangnya masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena setiap orang kebutuhannya beda-beda. Betul, oke. Beda-beda, nggak sama lah. Ya kecuali untuk diet food ya. Kalau diet food memang itu tergantung goals-nya lu mau kayak gimana. Karena kan lu diet ya, goals lu apa? Ya, nggak bisa, setiap orang pasti beda. Tapi itu walaupun kayak gitu juga itu tetap harus diimbangi sama olahraga dong. Of course lah, harus olahraga. Harus ada workoutnya. Lu mau kurus tapi nggak mau olahraga. Lu kayak cewek, ibaratnya lu mau dapat duit tapi lu nggak kerja. Itu dia anjir. Iya bener gak sih? Ngepet aja lu. Itu ibaratnya adalah kayak lu mau dapat duit tapi lu nggak kerja. Jadi itu sia-sia kayaknya sih ya. Bisa ngepet. Iya, bener. Siapa yang disuruh jaga lilin, bro? Masalahnya itu. Gue jaga lilin lah. Oke, ada tambahan lagi? Yang lain mungkin? Ya, gue sih itu aja sih yang bisa gue sharing sih. Oke, jadi sekali lagi gue mau kasih tahu, ini buat teman-teman semua mungkin yang nonton video ini, kalau misalnya lagi ada datang ke Bali, kalian bisa kok pesen makanan ini di Dapur Kotak. Atau kalau kalian butuh private chef untuk acara kalian, mau private dinner, mau event apapun, atau bahkan hanya untuk couple dinner ya? Iya, romantic dinner. Romantic dinner, itu bisa kontak ke Chef Kiki. Dan gue jamin makanan dia enak. Dan kalian bisa request, bener-bener kalian bisa request. Apapun yang kalian mau. Gue pengennya makan ini ya, gue pengennya makan ini. Bisa request kan? Bisa request. Bisa request. Itu terserah kalian. Kalian maunya makanan apa, kalian mau makan apa, itu semuanya bisa di request. Bisa di request. Tapi sebelumnya kalau misalnya mau request private chef, itu kayaknya nggak bisa dadakan. Ya. Karena agak sedikit padat juga jadwalnya. Oke, seminggu sebelumnya sih kalau bisa. Ya, minimal seminggu sebelumnya ya. Minimal seminggu sebelumnya kita arrange. Oke, kalau gitu sepertinya sampai di sini aja video kita kali ini. Yap, man. Oke? Iyalah. Oke, Bray. Jangan lupa di subscribe channel ini dan juga like video ini. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian mau kita ngapain atau kalian mau kita buat video apa yang kalian pengen tahu. Kalau memang kita bisa buatin buat kalian, kita pasti bakal buatin buat kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan tunggu video-video kita selanjutnya karena bakal banyak video selanjutnya. Besok kita ada rencana, kita mau piknik di pantai. Jadi nonton video selanjutnya. Oke? Soon. Oke, gua Nick pamit dulu. Thank you. Kiki, thank you so much buat waktunya. Thank you. Oke. Sampai jumpa. Bye.